Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bertemu lagi dengan Ibu Fitria Rusliana SPDI dalam pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas 6. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari bab 3, Sunan Bonang. Tujuan pembelajaran, setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu menjelaskan asal-usul Sunan Bonang, menjelaskan peninggalan sejarah Sunan Bonang, menjelaskan peran Sunan Bonang dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kami ridho Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah kepada kami pengertian yang baik. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita akan masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu A. Biografi Sunan Bonang. Nama kecil Sunan Bonang adalah Raden Mahdum Ibrahim. Sunan Bonang adalah anak keempat dari Sunan Ampel dan juga cucu dari Sunan Gresik. Ibunya bernama Nyai Ageng Manila atau Dewi Chandrawati, putri dari Adipati Tuban Arya Tejo. Awal dakwah beliau di daerah Kediri dan mendirikan masjid yang bernama Masjid Sangkal Daha. Kemudian beliau menetap di Bonang, yaitu sebuah desa kecil di Lasem, Jawa Tengah. Di sana beliau mendirikan tempat pesujudan sekaligus pesantren yang dikenal dengan sebutan Watu Layar. Beliau juga sering berkunjung ke daerah terpencil di Tuban, Pati, Madura, serta Bawean. Dan pada tahun 1525 Masehi, beliau wafat dan dimakamkan di Tuban, Jawa Timur, tepatnya di sebelah utara Masjid Agung Astana Bonang. Peninggalan sejarah Sunan Bonang antara lain: 1. Masjid Astana Bonang. Masjid tersebut dibangun satu komplek dengan makam Sunan Bonang. 2. Tembang atau lagu dan suluk. Tembang Tombo Ati yang diciptakan Sunan Bonang bertujuan untuk memberikan nasihat kepada umat muslim agar selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan 5 perkara. 5 perkara tersebut yaitu: 1. Membaca Al-Quran dan artinya. 2. Mendirikan sholat sunat malam. 3. Berteman dengan orang soleh. 4. Memperbanyak berpuasa. 5. Berzikir di malam hari. Dan suluk atau wiridan yang beliau ciptakan antara lain suluk wujil, gita suluk latri, suluk jebeng, dan suluk halifah. 3. Alat musik bonang. Alat musik bonang adalah seperangkat gamelan Jawa yang terbuat dari logam yang berbentuk mirip gong, tetapi dengan ukuran dan bentuk yang lebih kecil. 4. Karya sastra. Karya sastra yang beliau ciptakan menggunakan bahasa Jawa. Oleh ilmuwan Belanda, karya tersebut dinamakan Handboek van Bonang atau
buku Sunan Bonang, dan juga menggunakan karya sastra berupa carangan pawayangan. 5. Makam Sunan Bonang. Makam beliau terletak di utara Masjid Astana Bonang yang membaur dengan ratusan makam lainnya. B. Peran Sunan Bonang dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia. Cara berdakwah yang diterapkan oleh Sunan Bonang hingga Islam dapat diterima masyarakat pada masa itu antara lain: 1. Menerapkan media karya seni untuk berdakwah. Beliau menggunakan cara berdakwah lewat bidang seni, di antaranya menciptakan alat musik gamelan berupa bonang yang terbuat dari tembaga. Suara khas dari alat yang dimainkan dengan cara dipukul, disertai dengan tembang atau lagu-lagu yang bisa diterima oleh semua masyarakat, sehingga menjadikan dakwahnya sangat efektif. Dan banyak masyarakat yang tertarik untuk memeluk agama Islam. Salah satu karya beliau yang masih populer sampai sekarang adalah lagu Tombo Ati. 2. Menggunakan media karya sastra untuk berdakwah. Beliau merupakan seorang wali yang memiliki jiwa seni yang tinggi, sehingga dakwah beliau pun salah satunya menggunakan media karya sastra. Beliau banyak melahirkan karya sastra seperti Suluk Ujil. Suluk ini menggambarkan tentang cara seseorang menggapai ketenangan batin. 3. Memasukkan nilai-nilai keislaman pada tradisi masyarakat Jawa. Masyarakat Jawa pada saat itu mengenal ritual Pancamakara dalam ajaran Tantrayana, yaitu upacara yang dilakukan dengan cara duduk mengelilingi makanan dan di tengah-tengahnya ada seorang cakreswara atau imam yang memimpin dengan membacakan mantra-mantra. Kemudian, Sunan Bonang mengisi tradisi yang sering dilakukan masyarakat pada saat itu dengan upacara kenduri atau selamatan dengan doa-doa Islam. Sebutan Anyakrawati atau pemimpin lingkaran cakra diberikan kepada Sunan Bonang karena ikut meneruskan tradisi dan mengubah isinya bernilai ajaran Islam. Demikian pelajaran kita kali ini. Semoga apa yang telah disampaikan tadi dapat bermanfaat untuk kalian semua. Kurang lebihnya, Ibu mohon maaf. Dan Ibu akhiri dengan ucapan, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.